saya Salsa Suwardono Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam S1 kelas PAIP semester 1. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Peradaban Islam di Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu kedatangan Islam di Asia Tenggara, yang kedua teori penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, dan yang ketiga yaitu perkembangan keagamaan dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu kedatangan Islam di Asia Tenggara. Masuknya agama Islam ke wilayah Asia Tenggara mempunyai keistimewaan, yaitu dengan jalan damai, berangsur, dan diterima dengan sukarela oleh penduduknya. Meskipun tidak sekaligus, Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan pedagang dan para sufi secara damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat di Asia Tenggara tersebut. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang. Kondisi ini yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Peradaban Islam di Asia Tenggara Peradaban Islam di Asia Tenggara tergolong sebagai salah satu bukti bahwa Islam demikian kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini. Terbukti bahwa proses masuknya Islam di Asia Tenggara berbeda dengan proses masuknya Islam di wilayah lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan agama dan penaklukan Arab dan Turki. Yang kedua yaitu teori penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur tersebut semua disesuaikan dengan budaya Timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan Asia Tenggara ini. Berkaitan dengan hal ini, Ukajara Sasmita mengemukakan ada 6 saluran masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang, yaitu yang pertama saluran perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran internasional karena posisinya yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-16 itu membuat pedagang-pedagang Muslim yaitu Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Pengaruh inilah yang menjadikan adanya perubahan sistem kehidupan di Asia Tenggara yang sebelumnya di masa kerajaan berjaya, kepercayaan yang dominan di kalangan masyarakat adalah dinamisme. Dengan adanya pengaruh pedagang Islam, banyak kemudian masyarakat beralih menganut monoteisme. Salah satu kerajaan yang memiliki peran dalam penyebaran sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini sampai sekarang dipercayai sebagai kerajaan Islam tertua dan pertama yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara, yang berpusat di Aceh. Dipimpin seorang raja Muslim yang bernama Sultan Malikus Soleh. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga berpengaruh terhadap putih-putih bangsawan yang tertarik menjadi istri saudagar-saudagar tersebut. Sebelum melakukan pernikahan, para calon istri saudagar tersebut diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas, terbentuklah kampung-kampung, daerah-daerah juga serta kerajaan-kerajaan Muslim.
dalam penyebaran agama Islam dalam penyebaran agama Islam jalur ini atau jalur perkawinan lebih mengutamakan karena lebih menguntungkan, karena apabila saudagar muslim menikah dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati turut mempercepat islamisasi. Demikian yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila Brawijaya dengan Putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raja pertama Demak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Menurut seorang ahli sejarah Australia yaitu John menyatakan bahwa proses islamisasi di Asia Tenggara dipengaruhi ajaran tasawuf dan amalannya serta adanya dakwah cerdas yang dilakukan oleh para sufi yang datang bersama dengan pedagang muslim. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat terutama di Indonesia. Seperti contoh, mereka mahir dalam soal kepercayaan atau mantra atau magic dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Dengan tasawuf, Islam yang diajarkan kepada penduduk mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut Hindu, sehingga agama Islam mudah diterima dan dimengerti. Di antara ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia seperti Hamzah Pansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Islamisasi juga dikenal oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama melalui pendidikan di sekolah maupun di pesantren. Di pesantren ataupun pondok, calon guru, calon kiai atau calon ulama mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk berdakwah ke tempat-tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi beliau meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi cerita tersebut disisipkan ajaran-ajaran juga nama-nama pahlawan Islam. Kesenian lainnya juga bisa dipakai sebagai alat islamisasi seperti seni ukir, seni bangunan, sastra atau biasa disebut dengan hikayat, babat, dan lain-lainnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu saluran politik. Kebanyakan penduduk masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di suatu wilayah. Kemenangan kerajaan Islam secara politis dapat menarik penduduk kerajaan bukan Islam masuk menjadi agama Islam. Terdapat 3 teori yang dapat membantu memperjelas tentang masuknya Islam di Asia Tenggara yang sebenarnya. Antara lain, yang pertama, menekankan peran kaum pedagang yang ada di wilayah Asia Tenggara, kemudian melakukan asimilisasi dengan jalan menikah. Kelompok pertama yang memeluk agama Islam adalah dari penguasa lokal yang berusaha menarik simpati lalu lintas Muslim dan menjadi persekutuan dalam bersaing menghadapi pedagang Hindu dari Jawa. Yang kedua yaitu menekankan peran kaum misionari dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru tetapi sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa. Perkampungan kaum pedagang dan memasuki wilayah perkampungan pedalaman, mereka mampu mengkonsumsi visi agama yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara tidak lepas dengan kultur daerah setempat. Yang ketiga yaitu lebih menekankan pada makna Islam bagi masyarakat umum daripada kalangan elit pemerintah.
Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebijakan individual, bagi kaum tani dan komunitas pedagang. Tidak ada proses tunggal dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun para pedagang kaum sufi pengembara, pengaruh para murid yang telah belajar agama dan menyebar di berbagai sekolah merupakan faktor penting dalam penyebaran agama Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan keagamaan dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Masuknya Islam di Asia Tenggara sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina. Sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar yaitu Cina di bawah dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 14, dinasti Umayyah pada tahun 660 sampai 749 Masehi. Mulai abad ke-7, orang Muslim Persia dan Arab berdagang sampai ke negeri Cina pada pemerintahan Tang Sung, kaisar kedua dari dinasti Tang. Muslim pertama bernama Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mubalik, juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia mendirikan masjid bernama Wajinzi yang artinya sampai sekarang Muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka yang langsung dibawa oleh sahabat Nabi. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan dengan pemberitaan seorang musafir Buddha yang mengadakan perjalanan dengan berlayar menggunakan kapal dengan sebutan kapal Posi menunjukkan arah selatan ke Boga di daerah Palembang di Sumatera Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.